Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari dan rekan saya Mas Bening Nudimas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi keuangan dalam lingkup organisasi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi atau subsistem dari CPIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam instansi atau lembaga maupun di luar instansi atau lembaga mengenai masalah keuangan. Nah, informasi yang diberikan ini disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Yang kedua, yaitu fungsi sistem informasi keuangan. Fungsi-fungsi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan yang meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Yang kedua, membuat laporan untuk pemimpin. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap macam-macam buku rekening seperti kas, rekening milik, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga yaitu untuk mempermudah perencanaan dan perbaikan dari rencana. Sistem informasi keuangan 3. Tugas pokoknya yaitu mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu perolehan dana tersebut, dan mengontrol penggunaannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bentuk sistem informasi keuangan. Adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan disajikan melalui bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun sebagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Yang keempat, yaitu sifat sistem informasi keuangan. Di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain. Yang pertama, relevan dan materialitas. Yang kedua, formal dan substansi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Yang keempat, bebas dari bias. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Dan yang keenam, konsistensi. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Yang kelima yaitu tujuan sistem informasi keuangan. Di bawah ini terdapat 3 tujuan sistem informasi keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Maksudnya adalah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan, tepat waktu dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya adalah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan intern. Yang keenam yaitu model sistem informasi keuangan, yaitu ada 2, subsistem input dan subsistem output. Bisa dilihat di gambar. Dan selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi keuangan, yaitu yang pertama, ruang lingkup implementasi aplikasi kompak pada bagian akuntansi atau pembukaan, meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan. Selanjutnya, ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. Selanjutnya, ruang lingkup implementasi billing system,
yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggaran atau customer service, dan subsistem penagihan dan penerimaan kas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.